Halo teman-teman semuanya. Ini saya kebetulan ketemu senior saya di jurnalistik. Beliau sekarang kerja di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Senior saya paham tentang jurnalistik dan juga kepenulisan. Nah, ini mau saya tanya, namanya Jayati Kasto Kastari. Apa manfaatnya kita mengerti dunia tulis-menulis di era digital ini, Pak Jayati? Monggo. Ya, dunia tulis-menulis itu tetap ada konvensinya, ada patokannya, ada standarnya ya. Kalau kita paham tentang dunia jurnalistik, tentu saja media apapun kita akan mudah menyesuaikan ya. Misalnya menulis paling gampang, misalnya kita ada foto kemudian membuat caption. Kadang orang bertanya toh fotonya bagus, adegannya bagus, tapi orang bingung ini di mana toh, kapan dan sebagainya. Standar-standar kaidah jurnalistik tetap harus ada di situ agar yang nonton atau melihat karya kita itu tidak bingung apa toh di mana dan sebagainya. Jadi tetap ada ya, harus ada pemahaman itu. 551 Iya, kadang orang hanya mengunggah video, mengunggah foto di media sosial, tapi orang tidak tahu ini konteksnya apa toh. Nah, yang terjadi apa? Kadang ya orang salah paham. Kadang potongannya juga ini apa toh konteksnya dan sebagainya. Seperti itu tetap harus dipahami. Ya tidak perlu, tapi standar-standar itu harus dipahami, dan bagi pengguna media sosial saya kira harus tetap belajar seperti itu. Nah, ini Pak Jayati, dunia video itu kan juga ternyata juga ada harus pinter milih angle juga Pak Jayati, sehingga nanti bisa menarik untuk ditonton. Nah, ini kan tentu saja relevan dengan penguasaan bidang penulisan ya Pak Jayati. Iya, angle itu sangat penting. Kadang wawancara panjang lebar tapi mungkin yang lain hanya basa-basi, tapi mungkin ada 1-2 kata pernyataan yang menarik. Itu kadang yang kita harus angkat. Ya bukan orientasi clickbait misalnya ya, tapi kita harus tetap memilih seperti itu. Sama media massa konvensional atau online pun juga seperti informasi kan sudah sangat melimpah ya, sangat melimpah. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang menarik dan paling tidak bermanfaat bagi yang nonton ya, bagi pembacanya, bagi siapapun yang menyimak materi itu. Kalau tidak ya kadang ya hanya dilewatkan aja berpanjang-panjang, tapi apa sih konteksnya? Nah, konteks dan konten itu harus dipahami, konteksnya apa, kontennya apa. Moga-moga ya tidak hanya konten-konten, tapi juga itu ada sesuatu yang kontekstual ya. Kontekstual apa ya yang kira-kira itu menarik seperti itu akan membantu bagi ya terutama yang selama ini menggeluti media sosial ya. Saya sendiri juga ya sudah sering juga membuat video ya untuk YouTube atau untuk kepentingan dokumentasi, untuk reel dan ya berbagai macam lah kepentingannya. Karena produk yang dibuat itu kan punya kepentingan sendiri, ini untuk promosi atau sebatas edukasi. Itu harus pandai-pandai menempatkan diri, terutama konten kreator ya, itu harus bisa menempatkan diri. Saya kira itu ya. Jadi konteks dan kontekstual itu harus menjadi patokan kita. Ini konteksnya apa? Konteksnya apa toh? Kontekstual atau tidak toh? Kalau hanya sesuatu yang sudah basi ya untuk apa ya gitu. Karena penikmat media sosial sekarang itu kan juga dia harus untuk apa toh nyimak video itu. Kalau nggak ada manfaatnya ya hanya lewat aja tuh. Oke, yang terakhir pertanyaan saya Pak Jayati, untuk teman-teman remaja milenial, pesannya apa dalam konteks memahami dunia tulis-menulis Pak Jayati? Dunia tulis-menulis itu sangat luas ya, medianya kan berbeda-beda ya. Ya harus memahami karakter media itu. Jadi ketika membuat sian atau materi atau konten itu harus sadar ini medianya apa, kan punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, dan yang bagus ya tetap sebagai yang udah senior ataupun yang junior atau baru memulai dan sebagainya harus tetap sebagai pembelajar yang baik. Wartawan ataupun redaktur kayak saya pun setiap hari juga belajar menguasai persoalan baru, kalau dari itu akan tertinggal. Nggak ada kata hentinya ya? Ya nggak ada hentinya. Ya udah merasa saya di media itu sudah sejak 86 sampai sekarang udah berapa puluh tahun. Tapi kalau ketika saya tanya, Anda udah berapa lama di media sosial? Ya saya baru sekitar 30 tahun lebih lah. Karena apa? Kalau baru itu tidak merasa senior, dia akan terus belajar, tidak merasa sudah pintar. Kalau pemikiran seperti itu, dia akan patah dengan sendirinya karena dunia terus bergerak dan berubah dan harus menguasai persoalan baru. Kalau hanya senior omongannya tapi karyanya tidak menunjukkan senioritas ya seperti itu. Memang harus sebagai pembelajar
pembelajar yang baik. Oke teman-teman, kita perlu tahu juga akun medsosnya Pak Jayadi ya. Apa akun medsosnya Pak Jayadi? Akun saya Jayadi Kasto Kastari, bisa disimak di YouTube. Kadang juga iya di YouTube-nya YouTube. Jayadi Kasto Kastari. Iya. Kemudian Facebooknya Sama juga. Sama ya. Hanya itu. Kadang materi di YouTube saya pindah juga di reel juga itu, yang pendek-pendek, yang video short itu. Saya malah senang video short. Tidak semua materi saya buat video panjang, itu banyak kan malah short. Yang itu yang menarik, yang unik, yang punya manfaat bagi penikmat media sosial itu. Oke, terima kasih Pak Jayadi. Teman-teman, pesan saya jangan lupa subscribe channelnya Pak Jayadi Kasto Kastari ya. Kita belajar bersama lah. Jadi panjenengan belajar, kami juga belajar. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf, kita jumpa kembali di video saya yang akan datang. Thank you.